Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat baik ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah atau syiar Ramadan yang berjudul Ramadan bisa menghapuskan dosa kita yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam Al-Quran setiap surah itu ada Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kecuali surat At-Taubah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Salah satu bentuk dari Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah adalah Allah menjadikan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia untuk umat Islam, agar siapa yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan nanti mendapatkan hadiah atau reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihapuskan dosanya yang telah berlalu. Sebanyak apapun itu, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir yang ada di pantai, sebesar gunung yang ada di dunia ini, semua dosa yang dilakukan oleh manusia insya Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi pertanyaannya adalah, puasa seperti apa yang bisa menghapuskan dosa kita? Dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihapuskan dosanya yang telah berlalu. Jadi kaum muslimin, dosa yang dihapus itu oleh bulan suci Ramadan bagi siapa yang puasa itu dengan syaratnya dua. Pertama, imanan, dengan penuh keimanan. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa imanan dalam hadis ini adalah meyakini sepenuh hati tentang kewajiban bulan suci Ramadan. Lalu kaum muslimin, apa artinya iman? Iman itu tidak hanya sekedar percaya. Iman itu tiga unsur. Pertama, tasdiqu biqalbi, dibenarkan dengan hati. Yang kedua, taqriru bil lisan, diucapkan dengan lidah. Lalu terakhir, wa af'alu bil arkan, dilaksanakan oleh anggota tubuh. Maka kalau tiga unsur ini kita lakukan, maka sempurnalah iman kita. Tapi salah satu unsur ini tidak kita lakukan, maka kita tidak termasuk pada orang yang beriman. Buktinya apa? Dalam kisah ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan dan Abu lain. Pada masa itu sebenarnya percaya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Buktinya adalah setiap subuh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, teman-temannya datang ke rumah Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Mereka rindu dengan suara Rasulullah membaca Al-Quran. Mereka kangen dengan firman-firman Allah. Ini membuktikan bahwa mereka percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang seribu sayang, mereka tidak mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
lalu mereka tidak melakukan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ini tidak termasuk orang yang beriman meskipun mereka membenarkan dalam hati. Lalu yang kedua, sebaliknya adalah dia melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, tapi tidak membenarkan adanya Islam. Siapa itu? Ada namanya Snoek Hokrani, seorang Belanda berkebangsaan Belanda, diutus oleh kerajaan Belanda untuk meneliti Aceh. Kenapa Aceh tidak bisa dikalahkan? Padahal senjata Belanda itu lebih canggih dibandingkan dengan Aceh. Lalu Snoek Hokrani dikirim oleh kerajaan Belanda pertama kali ke Mekah. Snoek Hokrani pura-pura masuk Islam, mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, bahkan haji dilakukan. Tapi satu hal yang tidak dilakukan oleh Snoek Hokrani adalah tidak membenarkan dalam hatinya. Beliau tidak percaya dengan adanya Islam. Yang dilakukan, sholat yang dilakukan, puasa, haji, dan amal-amal lainnya dilakukan hanya untuk demi kerajaan Belanda, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kaum muslimin, puasa seperti apa yang bisa menghapuskan dosa kita? Yang kedua adalah dengan bi-ihsan. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ihtisaban di sini artinya adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat ibadah itu diterima, ibadah apapun itu diterima oleh Allah ada dua. Pertama, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada embel-embel lain selain ikhlas kepada Allah, seperti ingin dipuji, ingin dianggap sebagai orang yang soleh, dianggap sebagai orang yang dermawan, dianggap sebagai orang yang bertakwa, maka ini tidak termasuk orang yang ikhlas. Dalam sejarah, dalam riwayat pernah kita mendengar bahwa ada 3 orang yang pertama kali akan ditanya oleh Allah di hari akhirat nanti. 3 orang ini tidak kurang amalnya, tidak kurang jihadnya, tidak kurang dermawannya, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk neraka gara-gara tidak ikhlas. Pertama, orang yang mati syahid, panggil oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan selama hidup di dunia? Dia menjawab, ya Allah, saya telah melakukan jihad membela agamamu, saya mati syahid ya Allah. Tapi Allah yang maha tahu isi hati seseorang. Allah bilang, kazabta, engkau dusta. Yang engkau lakukan hanyalah dianggap sebagai pemberani, sebutan itu telah engkau dapatkan di dunia. Orang ini diseret masuk ke neraka. Nauzubillah. Lalu yang kedua adalah orang yang belajar Al-Quran mengajarkan, orang belajar agama mengajarkan, dipanggil oleh Allah, apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kamu lakukan selama hidup di dunia? Ya Allah, saya belajar Al-Quran dan mengajarkannya, saya belajar agama dan mensiarkannya. Lalu Allah berfirman, kazabta, engkau dusta. Kamu baca Al-Quran hanya karena ingin dianggap sebagai qori-qori'ah. Engkau berdakwah bukan karena aku, kata Allah, tapi karena ingin dianggap sebagai buya, kiai, ulama, syekh, dan lain sebagainya. Sekarang masuk ke neraka. Auzubillah. Lalu terakhir adalah orang yang menginfakkan hartanya, lalu dipanggil oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan hidup di dunia? Orang ini bilang, saya ya Allah selama hidup di dunia telah menginfakkan sebagian harta saya ke masjid, pesantren, panti asuhan,
bantu anak yatim, bantu janda-janda miskin, dan bantu orang-orang yang kesusahan. Tapi Allah Maha tahu isi hati seorang, kadzabta, kau dusta. Yang kau lakukan hanyalah agar dianggap sebagai dermawan. Anggapan itu, sebutan itu telah engkau dapatkan sekarang. Orang ini diseret ke neraka. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin, ikhlas itu penting. Tidak, kalau kita beramal tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari pidato saya pada kesempatan kali ini adalah, mari kita berpuasa dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dilandasi dengan mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaknya menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut, tunduk, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.